Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Adinda Putri Budianto, NIM A501901117, kelas 3C, jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas mind mapping tentang masalah emosional yang terjadi pada anak sekolah dasar. Apa sih yang disebut dengan masalah emosional? Nah, menurut Chaplin, tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang didasari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Sehingga, masalah emosional dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh seorang anak yang menyebabkan terangsangnya organisme, yang menyebabkan perubahan-perubahan perilaku yang disadari oleh anak itu sendiri, dan keluaran dari perubahan itu adalah perubahan perilaku. Nah, selanjutnya apa sih faktor penyebab dari masalah emosional yang terjadi pada anak sekolah dasar? Faktor penyebab masalah emosional anak sekolah dasar menurut Charter, Briggs-Gowan and Davis tahun 2004, perkembangan adaptif emosi anak-anak berusia muda atau young children ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah kemiskinan. Ya, sebagian besar masalah emosional anak itu disebabkan oleh kemiskinan. Ini biasanya terjadi pada anak yang memiliki keluarga golongan menengah ke bawah. Biasanya anak ini minder terhadap teman-teman lainnya yang keadaan ekonominya jauh lebih mapan dari anak ini, sehingga menimbulkan masalah emosional. Nah, faktor yang kedua adalah keterpaparan pada kekerasan. Biasanya anak yang mempunyai masalah emosional ini terlahir dari anak yang mempunyai latar belakang keluarga yang mendidik terlalu disiplin, bahkan ada kekerasan di dalam mendidik anak tersebut. Dan faktor yang ketiga adalah pendidikan orang tua yang rendah. Pendidikan orang tua yang rendah ini biasanya mempengaruhi bagaimana cara pendidik anak yang baik. Biasanya orang tua yang mempunyai pendidikan yang rendah dengan orang tua yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi berbeda dalam mendidik anaknya. Pasti mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Dan faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah keterbatasan dukungan sosial. Keterbatasan dukungan sosial ini berarti keterbatasan yang berada dari luar keluarga si anak. Misal dari lingkungan teman, bergaul, atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, kita lanjut ke karakteristik. Apa sih karakteristik masalah emosional dari anak sekolah dasar? Bagaimana sih untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami gangguan masalah emosional atau tidak? Nah, di sini menurut Dirjen PLP tahun 2006 merumuskan karakteristik perilaku anak dengan gangguan emosi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, bersikap membangkang. Biasanya anak yang sudah mengalami gangguan emosi pasti akan bersikap membangkang, atau jika disuruh pasti akan selalu melawan. Dan faktor yang kedua adalah mudah terangsang emosinya atau emosional atau mudah marah. Biasanya anak yang memiliki gangguan masalah emosi sangat mudah sekali terangsang emosinya atau mudah marah, meskipun dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Dan faktor yang ketiga adalah sering melakukan tindakan agresif, merusak, dan mengganggu. Biasanya anak ini melakukan tindakan agresif atau merusak atau mengganggu itu merupakan bentuk dia untuk mencari perhatian kepada lainnya. Dan yang keempat adalah sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum. Biasanya anak yang mengalami gangguan emosi, ciri yang
paling atas adalah anak tersebut sampai bisa melanggar norma sosial, norma susila, bahkan norma hukum. Karena anak tersebut ingin menyalurkan rasa yang ada di dalam dirinya, tetapi dia menyalurkan dengan salah. Nah, jika kita menemui anak yang mempunyai gangguan emosional, ada sikap-sikap yang harus kita perhatikan. Ada 3 sikap untuk mengatasi masalah emosional pada anak. Sikap yang pertama yaitu diberikan oleh gurunya. Nah, sikap yang dilakukan guru terhadap masalah gangguan emosional pada anak sekolah dasar, yakni menurut Priyanto Listiwaluyo dan M. Sodik tahun 2005, guru selain berperan sebagai pedagogik atau pendidik dalam menghadapi siswa dengan gangguan emosi dan perilaku, juga seharusnya berperan sebagai diagnostician atau penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment. Jadi guru selain sebagai pendidik, dia juga harus sebagai diagnostician atau penentu karakteristik jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment. Maksudnya, guru di awal kelas, guru harus segera mengidentifikasi semua siswanya. Dan jika guru menemukan ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang mempunyai gangguan emosional, maka guru harus bertindak cepat dalam mengatasinya. Selanjutnya, sikap orang tua terhadap masalah gangguan emosional pada anak. Menurut Koenig, Sitesi, dan Logos tahun 2000 membuktikan bahwa anak yang salah dalam pengasuhan atau maltreating menunjukkan perilaku dan sikap yang berbeda pada perkembangan moralnya, dengan efek perbedaan berdasarkan pada jenis kesalahan. Jadi, orang tua harus memberikan pola asuh yang benar terhadap anaknya sejak dini, sehingga ketika besar, anak tersebut tidak akan mengalami gangguan emosional. Dan sikap yang keempat yakni dilakukan oleh teman sebaya, terhadap teman yang memiliki gangguan masalah emosional. Menurut Bonner dalam Gerungan 2003 mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara 2 individu atau lebih. Di dalamnya, perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Jadi, teman sebaya ini merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan emosional pada anak, karena selain orang tua, teman sebaya sangat penting dampaknya terhadap kehidupan anak usia sekolah dasar. Teman sebaya yang baik seharusnya dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain. Jadi, teman sebaya seharusnya bisa membimbing dan merangkul temannya yang memiliki gangguan emosional, dan bisa mengubah dan memperbaiki gangguan emosional yang terjadi pada temannya secara perlahan. Jangan malah menjauhi, bahkan mengucilkan temannya tersebut, tetapi harus dirangkul. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang masalah emosional pada anak usia sekolah dasar. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.